You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. And a thumping good one, I'd wager, once you trade up a little. No, you've made a mistake. I mean, I can't be a wizard. I mean, I'm just Harry. Just Harry. Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. Wih, aku keterima nih di sekolah Hogwarts. Katanya untuk menuju Hogwarts pergi ke King Cross Station, platform 9, 3/4. Emang ada ya platform itu ya? Halo guys, ketemu lagi di JFF. Nah, di sini saya udah bosen nih ya melakukan chat history. Nah, sekarang aku mau nyobain hal baru nih, yaitu gaming ya. Dan game pertama aku adalah ini, Harry Potter Hogwarts Mystery. Nah, jadi di game ini tuh kita diajak untuk membuat karakter sendiri dan merasakan simulasi kita bersekolah di Hogwarts. Game ini asik banget lah pokoknya buat Potterhead ya. Dan saya sendiri juga merupakan Potterhead, makanya saya memilih game ini sebagai game pertama saya di channel ini. By the way, ini konten gaming pertama saya, jadi mohon maaf kalau saya masih terlihat gugup ya. Dan doain aja semoga saya terbiasa, oke? Stay tune terus ya guys di channel gaming ini. Saya harap kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like, oke? Enjoy the video. Oke, jadi di sini kita disuruh buat karakter, dan karena saya cowok, jadi saya pilih wizard. Dan saya akan dressing karakter saya dulu, oke? Stay tune. Kalau kalian penasaran sama muka saya ya seperti inilah muka saya ya. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke gamenya. Oh my god, kita lagi di Diagon Alley guys. Di sini tempat dimana para penyihir menyiapkan peralatan dulu ya. Dan di sini ada teman kita nih rasanya. Hai, aku Rowan Kana. Apakah kamu juga bersiap untuk mulai belajar di Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry? Iya, tapi Diagon Alley agak membingungkan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku bisa bantu kok. Aku sudah membaca sejarah Hogwarts untuk mengantisipasi tahun pertamaku. Jadi aku bisa dibilang ahli dalam Hogwarts. Kamu harus mulai dengan menemukan semua buku yang kamu butuhkan di Flurries and Bloods. Oh, jadi kita disuruh nyari buku ya sama teman baru kita yang namanya Rowan. Dapetin semua bukumu. Oke. Kita belanja buku dulu ya di Flurries and Bloods. Oh, MG, kita di Flurries and Bloods guys. Wow, ini amazing sih. Kita di toko bukunya Dunia Sihir ya. Dan kita disuruh nyari-nyari buku ini ya. Oh, buku apa nih? Kita gather books ya. I can't wait to learn all of these charms. Ya, aku nggak sabar belajar mantra-mantra ini. Kita rak-rak buku yang kita jelajahi. Fantastic Beasts. Wah, ini bukunya bagus banget ya. Bukunya J.K. Rowling yang dijadiin film ya, dan penulis di Dunia Sihirnya itu Newt Scamander ya. Jadi ada ceritanya itu di filmnya. Oke, ini kita cari-cari semua buku di sini dan kita udah nemu buku. Aku udah nemu semua buku yang aku butuhkan. Kayaknya Rowan bisa bantu aku menemukan kebutuhanku yang lain. Jadi selain buku kita memerlukan banyak ya sebenarnya. Oke, kita kembali ke si Rowan. Ya, kita pencet ini. Nah, ini dia si Rowan ya. Rowan, aku udah nemuin buku nih ya. Makasih buat bantuannya Rowan. Aku bisa dapetin semua bukuku. Keren, aku saking semangatnya mau masuk Hogwarts sampai aku lupa menanyakan namamu. Oh iya, kita harus kasih nama kita juga ya ke penyihir kita. Penyihir saya maksudnya. Ya, pakai nama saya aja, oke? Ya, ini adalah nama saya ya. Nama asli saya. Nama saya Maverick ya. Oke. Senang bertemu denganmu Maverick. Oh my god, punya teman baru ini. Aduh, rasanya bahagia banget. Kamu juga, aku udah gak sabar banget mau ke Hogwarts.
Keren sih, kayak kita punya teman baru ke Hogwarts. Aku tahu, aku tidak bisa berhenti melihat surat penerimaan sejak surat itu tiba. Boleh lihat punyamu nggak? Oh, jadi kita juga punya surat ya. Surat yang di awal intro tadi itu. Yang terhormat ya, ini bisa kalian baca. Saya udah translatein. Ini dari Profesor McGonagall ya, wakil kepala sekolah kita, wakil kepala sekolah di Hogwarts ya. Dan ya ini seru banget sih. Aku udah punya perlengkapanku, tapi makku memberiku uang lebih untuk membeli sesuatu yang khusus buat sekolahku. Aku ingin tahu semua orang di Hogwarts kalau aku adalah seorang intelektual serius yang sedang berjalan untuk menjadi ketua murid, head boy ya. Menurutmu aku harus beli apa, Maverick? Kayaknya shawl ya, karena saya lebih suka shawl ya daripada sweater maupun topi. Gimana kalau shawl yang bagus? Ide bagus. Shawl membuat siapapun terlihat terpelajar. Ya, nice. Sambil aku membeli pakaianku, kamu harus mengambil tongkat sihirmu di Ollivanders. Benar, selain kita membutuhkan buku, kita juga membutuhkan tongkat sihir ya. Dan kita harus membelinya di Pak Ollivander ya. Seperti yang di scene Harry Potter itu. I wondered when I'd be seeing you, Mr. Potter. Oke, kita akan berbelanja di tokonya Pak Ollivander. Kita ngomong ke bapaknya nih, kita samperin ya. Aku nggak percaya aku benar-benar ada di Ollivanders. Disinilah setiap penyihir mendapatkan tongkat sihir pertama mereka. Oke. Halo, namaku Carrick Ollivander. Kesini untuk mendapatkan tongkat pertamamu, bukan? Iya, Pak. Aku punya sesuatu. Tongkat kayu apel, inti tali jantung naga, 9 inci kaku. Ayo coba ayunkan. Oke, kita ayunkan aja ya. Tongkat. Oh, oke. Ini bukan tongkat kita berarti ya. Nggak cocok. Soalnya tongkat tuh memilih penyihir ya. Maaf ya soal itu, Pak. Ini bukan salahmu kok. Tongkat itu memilih penyihir dan itu jelas bukan tongkatmu. Aku jadi ingat waktu kakakmu meledakkan tempat tinta favoritku saat dia menjebak tongkat pertamanya. Kau tau kakakku, kita punya kakak ya di sini ya. Oke, kita punya abang ya. Aku ingat setiap tongkat sihir yang pernah aku jual. Tongkatnya terbuat dari kayu maple, inti jantung naga 10 inci. Ini relate ya, karena di kehidupan saya pun saya juga punya abang. Tongkat sihir yang bagus, sayang sekali mereka mematahkannya menjadi 2 saat dia dikeluarkan. Aku ngerti bahwa dia kabur dari rumah setelah dikeluarkan dan mulai menghilang sejak saat itu. Yang pastinya berdampak besar padamu. Kasian sih abang gua. Ya kalau dikeluarkan dari Hogwarts. Dia menyanyi kita, dia menyanyi Hogwarts. Aku harap dia baik-baik saja. Kepekaan menjadi kekuatan yang hebat. Aku rasa aku punya tongkat sihir yang pas untukmu. Oh, ini dia tongkat sihir kita. Tongkat akasia inti rambut unicorn 12 inci dan bentuknya lentur ya. Oke, kita coba ayunkan. Semoga cocok ya. Wah, ini cocok ini ya. Saya harus ingat nih tongkat sihir saya ya. Bagus sekali. Oke. Aku akan tertarik untuk melihat jalan yang kau pilih. Ditunggu ya Pak cerita saya ya. Ditunggu aja. Oke, kita udah mendapatkan tongkat kita nih. Wah, asik banget sih. Kita dapetin tongkat dan kita disuruh kembali ke Rowan. Oke, kita balik ke si Rowan ya. Rowan, aku udah dapet tongkat nih. Kau udah pakai shawl? Hai Maverick. Kaget gitu. Bagaimana shawlku? Bagus banget. Itu cocok denganmu. Kamu seperti murid tahun pertama terpintar di Hogwarts. Itu adalah saranmu. Aku akan datang kepadamu untuk semua saran fashionku di masa mendatang. Amin. Tunggu dulu, itu tongkat akasia. Loh, iya kok kamu tahu? Perkebunan pohon keluargaku menyediakan kayu untuk tongkat sihir dan sapu terbang. Oh, jadi keluarganya bisnis kayu ya. Itulah mengapa aku suka tinggal di dalam rumah dan membaca. Itu membuatku tidak perlu keluar rumah dan bertani. Begitu dan faktanya aku nggak punya teman. Ya gue juga. Kita bisa berteman. Nice ya, langsung diajak berteman, mantap ini. Menurutmu apa aku nggak terlalu aneh? Orang-orang berpikir seperti itu padaku. Enggak, lu nggak aneh kok Rowan. Orang-orang juga bilang hal yang sama padaku. Emangnya kenapa mereka bilang gitu padamu? Kakakku adalah, nama kakak kita Jacob, nama abang kita Jacob. Jacob yang sama yang dikeluarkan dari Hogwarts karena melanggar peraturan sekolah saat mencari berangkas terkutuk yang legendaris. Oh, itu adalah cerita yang sangat besar di Daily Prophet. Semua di sekolah pasti tahu tentang itu. Vault itu artinya berangkas gak sih kalau nggak salah?
Aku tahu dan pasti mereka pikir aku aneh. Kita bakal jadi bahan omongan nih. Kita kan aneh bersama. Apa yang harus aku lakukan jika ada seseorang yang mencari masalah atas saudaramu? Meneng wae wes Rowan, daripada masalah makin besar kamu ikut-ikutan nanti. Tolong jangan lakuin apapun. Hal terakhir yang ingin kulakukan adalah menarik lebih banyak perhatian pada diriku sendiri. Iya, kita nggak boleh cari masalah dulu. Aku mengerti, aku akan berpura-pura seperti ada seseorang yang merapalkan mantra quietus kepadaku. Aku senang kita bisa bertemu, Rowan. Senanglah saya melihat wajah yang ramah di sekolah, terutama yang mengenal Hogwarts dengan baik. Rowan ini kutu buku ya kayaknya. Aku juga, Maverick, sampai ketemu bulan September di Hogwarts Express. Oke, aku nggak sabar sih mau pergi ke Expressnya Hogwarts ya. Chapter 1 selesai. Selamat datang di Hogwarts ya. Ini silakan dibaca ya, karena saya translate di sini ya. Oke, ini berbulan-bulan kemudian ya, sampai bulan September. Jamnya terus berdetuk tuk 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 tuk. Oke. Oh, ini dia ya, Hogwarts Express ya. Ini pas Harry sama Ron sama Hermione pertama kali ketemu ya. I'm Harry Potter. So, has anyone seen a toad? Oh, mantap. Oh, efeknya mantap. Oh my god. Kita di Hogwarts guys. Ini tuh ada lilin terbang ya, sama kayak di filmnya ya. Tuh ada profesor tuh di depan. Para profesor kumpul dan ini murid-murid tahun pertama ya. Oke, ini Profesor McGonagall. Oh my god. Itu lihat tuh. Bagus guys, sumpah. Amazing. Ini dia guys, wakil kepala sekolah kita ya. Selamat datang di Hogwarts. Sebelum perjamuan penyambutan, kita harus memilah semua siswa tahun pertama ke asrama mereka yang tepat. Upacara penyortiran sangatlah penting. Selama kalian di sini, asrama kalian akan menjadi seperti keluarga kalian di Hogwarts. 4 diantaranya adalah Gryffindor, pemberani dan sopan. Ketuanya Profesor McGonagall. Hufflepuff, baik dan rajin ya Profesor Sprout. Ravenclaw, cerdas dan bijaksana, Profesor Flitwick. Dan Slytherin, licik dan ambisius, Profesor Snape. Setiap asrama memiliki sejarah luhurnya sendiri dan masing-masing telah menghasilkan penyihir-penyihir yang luar biasa. Saya harap kalian semua akan menjadi tambahan yang baik bagi mereka. Iya, jangan kayak Tom Riddle ya guys ya. Oh, ini nih teman-teman seangkatan kita nih ya. Lagi disortir semua nih sama sorting head ya namanya ya. Yang ini dia guys. Ha! Another Weasley. I know just what to do with you. Gryffindor! Nostalgic parah sih kalau harus ingat momen itu lagi. Aduh. Dan sekarang untuk Dursley Maverick. Aduh, saya nih. Oh ya, BTW saya udah melakukan tes sorting di Wizarding World. Jadi saya akan mengikuti asrama hasil sortiran saya di Wizarding World ya. Dan saya lakuin sejak 2022 sebenarnya ya, tapi saya baru kabari sekarang. Sangat menarik. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dan apa rumah yang kau harapkan, ha? Saya sudah tes di website Wizarding World dan ternyata saya dimasukkan ke Ravenclaw guys. Ah ya, aku mengerti sekarang. Oke. Ya, saya udah pilih Ravenclaw. Lebih baik di Ravenclaw. Nah akhirnya tuh Profesor Flitwick cengar-cengir ya. Ah yes, akhirnya kita pakai seragam Ravenclaw ya. Oh my god, seneng banget sih. Rowan juga masuk. Ravenclaw, aku nggak percaya aku bener-bener di Hogwarts. Aku sebaiknya duduk dulu, kepala sekolah mau berbicara. Iya sih guys, kalau di masuk Hogwarts tuh bener-bener udah kayak mimpi banget sih, parah. Oh, ini kepala sekolah kita. Selamat datang di tahun yang baru di Hogwarts. Beberapa tahun terakhir ini telah menyaksikan terangkatnya beban berat dari dunia kita. Anak laki-laki yang hidup, Harry Potter, telah selamat. Bertahun-tahun dari sekarang, Harry muda akan cukup dewasa untuk bersekolah di Hogwarts. Oke, tapi untuk sekarang ini giliranmu. Mantap ya. Ingat, saat kalian berada di Hogwarts, keberhasilan kalian akan memberi kalian poin asrama. Sedangkan pelanggaran aturan apapun akan kehilangan poin asrama. Oh, ini ada house point ya. Jadi kayak nama bisa ngurang. Di akhir tahun, asrama dengan poin terbanyak akan diberi piala asrama, suatu kehormatan besar. Mantap.
Saya harap dari kalian masing-masing akan menjadi kebanggaan dari asrama kalian. Amin. Oke, saatnya kita makan ya di perjamuan penyambutan murid-murid tahun pertama ya. Ini kayak MPLS kalau di SMA ya, atau ospek kalau di kuliah. Gitu-gitu ya. Perjamuan sudah selesai Ravenclaw, silakan menuju ke kamar utama kalian. Oh, ini Profesor Flitwick ya, kepala asrama kita, asrama Ravenclaw. Oke, kita disuruh kunjungi command room kita ya. Jadi kita akan kunjungi dan ya, oh ini dia Ravenclaw House ya. Kita akan kunjungi, kita akan lihat. Oh my god, wih, mewah ya. Aku akan banyak mendapatkan poin asrama di Ravenclaw, masa? Nggak, canda-canda. Harus optimis ya. Kamar utama kita yang paling bagus. Iya dong. Iya dong, bener dong ya. Jangan kasih tahu, tapi aku sebenarnya nggak mau dimasukin di Ravenclaw. Aduh, terus lu maunya dimasukin mana, Mbak? Ya ampun. Ini kamar kita guys, wah ini mewah sih guys, bener-bener mewah banget ya. Luar biasa bisa ketemu denganmu lagi Maverick. Aku sangat senang kita berdua dimasukkan ke Ravenclaw. Mau nggak kamu dengar secara lengkap dari asrama kita beserta biografi lengkap dari penemu asrama kita? Tuh nggak dulu deh. Untuk sekarang kita santai aja dulu. Iya, kebanyakan cerita. Aduh ini bagus banget sih. Tuh lantainya tuh langit malam itu, aduh wow. Ini ya guys ya, murid-murid Ravenclaw. Oh my god, dia main kata tuh ya. Ada yang, oh my god, terbang tuh kata. Mantap ini tapi terbangnya. Luar biasa bukan? Bahkan lebih bagus dari yang kubayangkan. Ini benar-benar tempat yang menakjubkan buat belajar. Kita bahkan punya rak buku sendiri. Oh iya benar, ada burung hantu di situ. Aku nggak percaya mereka membiarkan masuk sini setelah kakakmu dikeluarkan dan menghancurkan reputasi Ravenclaw. Siapa lu? Aku tidak memilih untuk dimasukkan ke Ravenclaw. Kita tentu saja tidak memilih kamu. Pergi lu sono. Lu paling hebat aja. Aku terprihatin Maverick. Aku melakukan sesuatu tapi kau menyuruh tetap diam saat kita berada di Diagon Alley. Ya, kita nggak mau ribut ya. Makasih Rowan, aku berharap jika aku mengabaikan mereka, orang-orang tidak akan lagi menyinggungku soal kakakku. Apa kamu sudah melihat jadwalmu? Jadwal pelajaran ya? Oke. Ya, kamu nggak percaya herbologi dengan Profesor Sprout, transfigurasi dengan Profesor McGonagall. Mantap. Apa yang kamu incar, Maverick? Nyari kakak gua, ya. Aku hanya ingin mempelajari mantra dan ramuan secepatnya, jadi aku bisa menggunakan ilmunya untuk menemukan kakakku dan memastikan dia baik-baik saja. Kita akan mempelajari mantra yang benar-benar berguna dan kuat di kelas mantra. Oke. Beruntung kita ada kelas mantra dengan Profesor Flitwick pertama kali besok. Sampai ketemu di sana, Maverick. Oke, see you Rowan ya. Kebetulan ya Profesor Flitwick ya, kepala asrama kita sendiri ya. Oke, dan oh ini dia ada tes-tesnya ya. Oke, kita tunggu sampai. Nah, ini dia kelas charms atau mantra. Mantra pertama kita adalah Lumos ya. Jadi ini ada di Harry Potternya, filmnya Harry Potter. Oh, ini dia ruang kelas mantra ya. Aku gugup sama kelas pertama kita. Sejujurnya aku gugup pada hampir semua hal. Oh, ini Ben namanya ya. Ben tuh yang ini dia Maverick, langkah pertama kita untuk menjadi penyihir hebat. Yes, Rowan, you too ya. Oke. Aku dengar-dengar kita akan pelajari mantra pembuka kunci, kutukan pemunduran, dan mantra penerang tongkat di tahun ini. One Lighting Charm tuh ini gak sih yang kita pelajari? Oh, ini dia Profesor Flitwick. Senang bertemu denganmu, Profesor Flitwick. Aku sangat menantikan mantra. Kau Tuan Taslim, jika kau seperti kakakmu, kau akan aman-aman saja. Dia adalah muridku yang paling terampil ya istilahnya. Dikatakan pula dia adalah muridku yang paling bandel ya. Aduh, ekspresinya loh. Apakah kau akan mengikuti aturan? Iyalah, masa gua akan bandel juga. Aku di sini untuk belajar, Profesor. Aku tidak mau buat masalah. Baiklah, Tuan Taslim, tolong duduklah. Kelas akan segera dimulai. Oke, kita akan belajar Lumos ya. Oke. Di kelas ini kamu bisa meng-complete action dengan having a star ya. Mendapatkan suatu bintang ya istilahnya. Ya, kita mulai saja langsung ya.
Lumos Lecture. Oke, mari kita mulai materi kita pada hari ini ya. Selamat datang di kelas mantra pertama di Hogwarts. Aku akan menjadi pengajar kalian, Profesor Flitwick. Ya, nama ini ya. Tolong perhatikan baik-baik instruksinya dan berhati-hatilah dalam melatih mantra-mantra yang kalian pelajari. Yap. Hari ini kita akan mempelajari mantra yang sangat penting, dikenal sebagai mantra penerang tongkat. Mantra ini sangat berguna di tempat gelap, terlebih jika kalian sedang mencari bahaya tersembunyi di ruang berbayang atau ruang yang banyak bayangan ya. Atau mencoba untuk mencari gulungan kertas yang terguling di bawah sofa. Lumos. Aduh, ini dia. Oh my god, keren banget ya. Lumos. Profesor Flitwick akan mengajarkan kita. Complete action ya. Oke, kita akan sama kayak di awal tadi ya. Oke, kita mendengarkan. Sudah saya masukkan terjemahan, jadi silakan dibaca ya. Oke, ikuti arus ceritanya. Oke, kita catat apa yang diterangkan oleh Profesor Flitwick. Ini ada reward ya, dan saya akan memilih jam. Kenapa saya memilih jam? Karena jam ini sangat langka buat dicari. Oke, ini ada pertanyaan. Apa yang diberikan mantra Lumos? Cahaya dong. Masa pastel labu? Aduh, yang bener aja. Kalau air ada deh nanti ya. Nanti di spill kok dikit ya, tenang aja. Oke. Bener ya. Jadi ya. Review Lumos Effect. Oke, kita review dulu ya. Kalian memerlukan pengetahuan menyeluruh tentang efek mantra sebelum kalian dapat mengucapkannya. Oke, kita akan mengetahui efek mantra ya. Ini kita akan mempelajari review entry. Oh, ini sejarahnya ya, sejarah dari penemuan mantra ini ya. Oke, Lumos ya, diucapkan ya, jangan kayak Ron Wingardium Leviosa. Wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Pasti kalian tahu meme-nya ya. Tolong fokus, pastikan kalian tahu apa yang kalian pelajari. Oke, kita fokus. Nice. Oke, mantap ya. Jadi ini ada minigame juga ya di kelas ya untuk menyelesaikan kelas ini. Nice, kita sudah mempelajari satu mantra penting yaitu Lumos ya. Dan kita ada atribut empati ya. Lumos. Bentuknya segitiga yang nggak ada sisi bawahnya. Oke, mantap. Wow. Saya berhasil ya. Kerja bagus, Tante Slim. Itu adalah eksekusi terbaik dari mantra penyinar tongkat yang aku lihat dari murid tahun pertama dalam waktu yang cukup lama. Saya bilang yang terbaik. 10 poin untuk Ravenclaw. Terima kasih banyak, Profesor, untuk asrama Anda sendiri ya. Kerja bagus, Maverick. Aku membaca semuanya yang aku temukan tentang mantra penyinar tongkat. Dan punyamu tetap yang terbaik. Kamu alami. Kamu berhasil memberikan kita 10 poin asrama. Kamu bilang kamu mau belajar dari Ravenclaw yang lain. Tapi kayaknya kita yang bisa belajar sesuatu dari kamu. Aduh, terlalu berlebihan Rowan ya. Ramuan selanjutnya, kayaknya menghadapi Snape nggak akan mudah. Tuh Profesor Snape. Ini profesor paling galak ya istilahnya di Hogwarts. Paling ditakuti lah ya. Oke, nah ini ada beberapa mata pelajaran. Ya ada banyak sekali tuh ya, dan mantra ini ya, Lumos ya. Ini ada biografinya. Oh, kita dapat jam, mantap. Oke. Memberikan penerangan dari ujung tongkat pengucap ya. Jadi Lumos ini berguna banget buat menyinar kayak center gitu lah istilahnya ya. Oh, ini kita bisa customization lagi ya. Jadi kalau ada yang kurang serk dari karakter kalian bisa di customize, dan ini di bagian jauhnya. Oke, sudah saya pencet lagi karakter saya ya. Oke. Langsung aja ke next lesson. Oke. Cure for Foils, obat bisul ya. Oke, kita tunggu, dan ya kita udah di ini sepertinya ruang bawah tanah ya. Loh, kenapa saya kaget? Tunggu, itu Rowan. Akui lah, siapa perempuan nih? Aku nggak bisa. Akui apaan? Katakan aku penyihir terkuat di Hogwarts. Oh my god, ini villain guys. Ini bakal jadi musuh kita kayaknya. Itu mustahil untuk logis. Aku telah membuat daftar berisi nama-nama penyihir paling kuat di Hogwarts berdasarkan beberapa faktor. Kamu tidak lebih kuat dari Profesor McGonagall, Sprout, Madam Hooch, Pomfrey, semua murid tahun ke-7. Kamu hanya murid tahun pertama, kayak aku. Aku tidak seperti engkau. Ya kita lawan lah ya. Ini pembulian namanya.
Oh, jadi kita punya 3 atribut ya, keberanian, empati, dan knowledge. Menjauhi dari dia. Kau pikir kamu siapa? Katanya. Maverick yang seharusnya dinyatakan sebagai penyihir terbaik. Profesor Flitwick mengatakan dia mengucapkan mantra penyinar tongkat paling terbaik dari murid tahun pertama sebelumnya. Kau terharu saya. Maverick, sekarang aku jelas tahu kau siapa. Kau Maverick Taslim, kakakmu kehilangan kewarasannya, mempermalukan asramanya dan dikeluarkan dari sekolah dan tidak pernah terdengar lagi. Kau masuk di Ravenclaw. Siapa lu? Gitu ya. Siapa lu? Marilla Snape, murid tahun pertama dari Slytherin, penyihir terbaik di Hogwarts. Dek mimpimu, aku mendengar para profesor berbisik-bisik tentangmu di perjamuan. Kurasa kau hanya beranggapan kalau kau lebih baik dari aku. Aku harus mengakhiri penderitaanmu sebelum kau menghancurkan Hogwarts seperti yang kakakmu coba lakukan. Aku nggak mau nyari masalah ya, gitu. Kamu nggak punya pilihan lain. Ya kita, apa ya? Kita tahan her lah ya, kita mengeceknya gitu istilahnya. Kau hanya takut aku lebih kuat darimu, bukan ngecek sih, ini kayak membela diri. Kita lihat siapa yang lebih kuat sekarang. Oke. Oh my god. There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class. As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art. Ini dia guys. Taslim, aku tahu kau akan jadi masalah. Profesor Snape, katanya. Marilla menuding teman saya, Profesor. Membuli teman saya istilahnya ya. Pergi kelas ramuan, bersyukur kau tidak kena hukuman. Makasih telah membela aku, Maverick. Aku tidak pernah lebih kuat atau lebih baik dalam berteman gitu. Aku senang kau dan aku sama-sama di Ravenclaw. Saya juga senang, Rowan. Kamu dengar apa yang Marilla bilang? Kenapa pula para profesor membicarakan aku? Entahlah, sebaiknya kita ke kelas ramuan. Kita udah cukup berada dalam masalah. Iya, saya juga penasaran kenapa para profesor membisik-bisik tentang saya. Oke, kita sudah di kelas ramuan dan bersama Profesor Snape ya. Tuh lihat ruangannya ya, kayak benar-benar kuno. Desainnya cakep banget sih ini, parah. Saya suka dengan desainnya. Ini adalah kelas ramuan pertama kalian dan berdasarkan tatapan bingung di mata kalian, ini bisa jadi yang terakhir. Seperti kelas-kelas kalian yang lain, ini bukanlah tempat untuk mengayunkan tongkat sihir dengan oh my god dan melengking tak tertahankan karena salah mengucapkan mantra. Kalian di sini untuk mempelajari ilmu halus dan seni pembuatan ramuan yang tepat. Menjerat indera, menghir pikiran, tutup mulutmu. Killer banget sih ini, parah. Hari ini kalian akan membuat ramuan sederhana untuk menyembuhkan bisul. Ketahuilah bahwa saya mengharapkan kesempurnaan dan ketahuilah bahwa akan ada konsekuensi berat jika gagal memenuhi harapan saya. Mari kita mulai. Kau pikir kau istimewa, tapi kau sudah dipastikan gagal, Taslim. Ini gak ada berhenti nyari pasal nih cewek ya. Maksudnya apa ya? Lihat saja nanti. Diancem kita guys. Abaikan dia, Maverick. Setelah ditegur oleh Snape, kita harus membuat ramuan ini dengan sempurna. Benar juga, kata Rowan. Oke, mari kita mulai. Yap, kita mulai pembelajaran obat bisul ya ini ya. Oke, kita mendengarkan demonstrasi dia dulu ya. Pelajaran dimulai. Untuk membuat obat bisul, teknik kalian harus sempurna. Perhatikan saya. Oh, ini Profesor Snape praktek ya untuk melakukan obat bisul dan kita mencatat-catat nih ya. Oke, kita catat, terus kita ngapain? Nontonin Marilla gitu. Oke, terus habis itu kita berikan pertanyaan ya. Kita harus juga aktif bertanya ya, walaupun guru kita killer. Bisik-bisik sama si Rowan, Otis Marilla gitu. Terus kita mempelajari pergerakannya. Habis itu kita tanya-nanya juga ya, gimana cara aku ngingetin semua step ini. Ya, catat ya. Terus kita mengamati Profesor Snape. Terus kita BCE ya. Ini energinya 1 ini soalnya. Oke, kita pilih jam seperti biasa ya, karena langkah jam ini. Jangan buat aku mengulangi perkataanku. Fokus. Kita harus fokus. Oke, 1, 2, 3. Mantap ya. Oke, nice ya. Profesor, saya kan udah fokus
kenapa muka Anda tidak enak? Oh, level up ya atribut ilmu pengetahuan kita ya, knowledge kita ya. Nice ya. Oke, kita lanjut. Bersiaplah untuk menyelesaikan over bisul. Selesaikan ramuan secepatnya. Aku mau lihat betapa payahnya kalian mengeksekusi resep ini. Waduh, kita diremehin. Oh ya, kita kehabisan energi ya. Jadi ini ada free energi. Makasih Gem City. Ya, kita pelajari review textbook. Sumbernya dari buku soalnya ya. Hampir selesai. Oke, mantap. Kita cari-cari. Terus habis itu kita tontonin Merula terus loh. Kayak dendam banget. Perhatikan si Rowan dengerin ya penjelasannya. Habis itu kita dengerin juga Merula. Oh my god, cuman denger ejekannya doang. Terus kita baca bukunya, kita examine. Habis itu kita mana lagi ya? Stroke fire. Oh, kita ini. Terus minta bantuan si Rowan. Habis itu kita membersihkan ya, ini kotor soalnya pasti. Pembuatan ramuan, sisa-sisa ingredientnya. Kayak kita klaim gem. Aku sangat ingin melihat usahamu membuat ramuan penyembuh bisul. Oke, kita finish potion. Nice ya. Saya yakin Profesor Snape bangga dengan ramuan saya ini ya. Oh, Rowan happy ya. Happy banget nih si Rowan ya. Kayak nggak ada masalah loh ya. Oke, 10 poin atribut. Oke, mantap sekali ya. Oke, nice ya. Kita sudah menyelesaikan ramuan obat bisul ya, atau penyembuh bisul. Oh, level up. Mungkin Rastu masih bisa berkompeten sejauh ini. Berhasil, aku menyeduh ramuan pertamaku. Selamat Maverick. Berdasarkan semua penelitian yang kulakukan, nyaris gak ada seorang pun yang berhasil membuat ramuan ini dengan benar pada percobaan pertama. Tunggu, kenapa ini? Apa kamu menambahkan bubuk Bulbatox? Berdasarkan studiku, ini tampak seperti awal mula reaksi ledakan yang disebabkan oleh penambahan Bulbatox powder. Ledakan? Hah? Oh my god. Aduh, selamat, kau telah disembuhkan dari bisul. Kau seharusnya tidak pernah diperbolehkan masuk ke kelasku, Taslim. Kau bahkan lebih buruk dari kakakmu. 10 poin dari Ravenclaw. Poin kita dikurangi. Apa yang ingin kau katakan untuk dirimu? Oh, jadi ini ada pilihan dialog khusus yang membutuhkan atribut ya. Oke, Merula sabotage me. Kita bela diri lah ya. Sepertinya Merula Snape meletakkan sesuatu di kualiku. Bertanggung jawab atas ketidakmampuanmu, Taslim. Aku akan, tapi Merula mengancamku dan temanku dan bilang akan melakukan sesuatu untuk menggagalkan ramuanku. Dia merasa terancam karena dia pikir aku akan menjadi penyihir yang lebih kuat. Benar. Apa itu benar, Nyonya Snape? Tentu saja tidak, Profesor. Taslim jelas hanya gila kayak kakaknya dan bertekad untuk menghancurkan segalanya di Hogwarts. Kalau kamu telah mewakili Slytherin dengan baik, Nyonya Snape, aku akan mengawasimu dengan ketat untuk memastikan tidak melakukan hal yang sama. Kamu membuat klien tepat untuk memberitahunya tentang Merula. Aku yakin kamu akan kehilangan lebih banyak poin asrama jika tidak melakukannya. Ini hanya akan semakin buruk, Taslim. Kau seharusnya tahu bahwa melapisi kualimu dengan bubuk Bulbatox akan membuat ramuanmu meledak. Tentu saja aku yang melakukannya. Tuh, dia ngaku sendiri kan. Sekarang tidak ada keraguan lagi bahwa akulah siswa tahun pertama yang paling penting dan kau hanya aib kayak kakakmu. Parah nih. Bubar. Udah cukup dengan kalian dalam 1 hari. Aku kehilangan 10 poin asrama Ravenclaw. Apa yang terjadi jika aku kembali ke kamar utama Ravenclaw? Aduh, bakal dimarahin nih, kita bakal tambah dimaki-maki ya. Kita chapter 3 hadapi masalah. Kita udah masuk ke chapter 3 ya. Oke, kita tanggung jawab ya. Maksudnya mecahin masalah, problem solving. Lapor ke Chester. Sopo Chester ya. Kamu Maverick Taslim kan? Oh, ini Ben yang tadi di Charms Classroom. Ya, kamu siapa? Ben Cooper. Aku juga siswa tahun pertama kayak kamu gitu. Aku cuma mau bilang makasih sudah menghadapi Merula Snape. Siapa yang kasih tahu kamu? Ya. Waktu itu aku melihatnya di ujung koridor. Oh, ngintip-ngintip ini. Aku telah mengikutinya sehingga dia tidak bisa mengendap-endap mendekatiku. Dan jika dia melihatku, paling tidak aku punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengiksaku sepanjang perjalanan di Hogwarts Express. Dia terus mengancamku dan memanggilku darah kotor. Oh my god. Aku turut berhati, Ben.
Itu mengerikan. Merula terobsesi untuk menjadi penyihir terbaik di tahun kami, dan dia pikir dia harus memaksakan keinginannya kepada kami untuk membuktikannya. Aku senang ada yang berani melawannya, padahal aku tidak. Sungguh lucu bahwa aku dimasukkan ke Gryffindor. Semuanya takut pada sesuatu, Ben. Ini kayak Neville ya. Sayangnya aku takut pada segala hal. Aku datang dari keluarga Muggle, jadi ini terlihat baru dan menakutkan bagiku. Aku mengerti perasaanmu, aku datang dari keluarga penyihir, dan ini juga sulit bagiku. Aku akan berusaha membantu sebisaku, Ben. Makasih ya, Maverick. Nanti aku menemuimu lagi. Oke, siap, Ben. Oke, sekarang kita akan cek buku mata pelajaran kita. Ya, satu ramuan yang kita pelajari yaitu obat bisul dan ada 5 jam ya, lumayan. Sesuatu yang harus diketahui oleh semua penyihir remaja. Jadi ini ramuan dasar ya, yang harus diketahui oleh para penyihir remaja. Wah, ini ada yang baru nih ya. Kita cek di store. Oh, banyak kali rambutnya, model rambutnya. Oke, kita langsung masuk ke common room kita ya. Ada apa kita? Siapa Chester nih? Oh, ini Chester. Kamu kehilangan 10 poin asrama Ravenclaw. Kita di peringkat 4 sekarang. Apa yang terjadi? Oh, apa nih? Oh, kita bisa cek house point-nya. Here's where. Oh, kita sini kita bisa nge-track ya. Dan siapapun asrama yang memiliki poin tertinggi akan mendapatkan piala asrama ya. Dan kita ada di peringkat keempat yang paling rendah ya kita ya. Maaf, tapi siapa kau? Dan kenapa kau bicarain aku soal poin asrama gitu? Aku prefekmu, Chester Davis. Oh, semacam kayak ini ya. Sudah menjadi tugas prefek untuk menjaga ketertiban di asrama dan membantu murid tahun pertama sepertimu dalam terhadap masalahnya. Mengingat apa yang kakakmu lakukan pada reputasi Ravenclaw, aku seharusnya mengawasimu lebih ketat. Oke. Kita milih I'm not my brother. Aku tahu kakakku melanggar aturan sekolah dan merusak reputasi Ravenclaw, tetapi aku ingin menjadi kebanggaan bagi asrama kita. Ya, kita semua pasti membuat kesalahan, Maverick, tapi tentu saja kita semua tidak membuat kesalahan yang membuat Ravenclaw kehilangan 10 poin asrama. Aduh, bagaimanapun juga Profesor Snape sudah mengirimmu surat langsung ke kamar utama kita. Kenapa pula dia kirimkan padaku? Mungkin karena dia membencimu. Oh, ini Snape membenci semua orang, jadi aku tidak mempermasalahkannya, tetapi aku segera membaca surat itu gitu. Taslim, aku telah menemukan bukti bahwa ramuanmu mungkin memang telah dirusak. Wow, meskipun hal itu tidak membuktikan ketidakbersalahanmu, hal itu menimbulkan keraguan atas keyakinanku bahwa kau benar-benar tidak kompeten. Oh my god, ini suratnya. Ambil aku sepotong siput acar dari gudang ramuan dan aku akan mempertimbangkan untuk mengembalikan poin asramamu. Snape. Ini ada petunjuk ke gudang ramuan di bagian bawah surat. Kau ingin aku ikut denganmu, Maverick? Ya, itu yang bisa kulakukan setelah kau menyelamatkanku dari Merula. Mending gak usah deh ya. Makasih Rowan, tapi aku harus pergi sendirian karena bahaya ya, takut kita dijebak. Baik, hati-hati ya, aku akan benci kalau Snape membunuh satu-satunya temanku. Dia menaruh kamu untuk mengembalikan 10 poin asrama yang hilang. Cepat ke gudang ramuan sebelum dia berubah pikiran. Oke, kita sekarang ke gudang ramuan katanya ya. Kumpulkan siput-siput. Oke, kita kumpulkan siput-siput ya. Oke, oh ini ada tawaran ya. Selamat datang di Hogwarts ya. Oh ini jadi ada kayak kita bisa mempelajari banyak spell. Bahkan kita bisa bantuin si Hagrid untuk bond dengan magical creature. Kita bisa kencan juga ya. Oke. Oh ini ada surat ya. Ini saya udah terjemahin. Dan apa ini? Oh kita dapat reward 10 energi. Wow, amazing. Oke. Check your postbox ya. Jadi kita ada surat-surat pemberitahuan gitu ya. Oh ada 3 klub ya. Jadi ada 3 klub, ada Sphinx, Dragon, dan Hippogriff. Oke. Jadi kita langsung aja masuk ke koridor untuk menemukan siput-siput seperti yang Snape suruh ya. Dan saya curiga nih, ini jebakan. Snape tidak mungkin deh kayaknya. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Oh, siapa itu ya? Pintunya tiba-tiba ketutup di belakangku dan sepertinya kekunci. Aku akan merapal mantra penerang tongkat untuk membantuku melihat. Oke, kita cast Lumos ya. Lumos. Tadi kayak ada orang deh di depan di pintu tersebut ya. Lumos. Kayaknya itu orang yang nutup pintu gitu. Oh, apa ini? Makhluk apa itu?
Tanaman mematikan yang disebut jerat iblis. Beberapa siswa Slytherin tahun keempat menunjukkannya kepadaku ketika aku pertama kali tiba. Dia sensitif sama cahaya. Kalau kau benar-benar lebih jago dalam mantra penerang tongkat sihir daripada aku, melarikan diri akan mudah. Merula, kau yang mengunciku di sini. Merula ya, bukan Snape. Sama mengirimkan surat palsu dari Snape. Sudah aku bilang keadaan akan semakin buruk untukmu, Daslim. Tuh kan? Kau seharusnya tidak pernah menyalahkanku atas ramuan kegagalanmu itu. Waduh. Jahat banget Merula ya. Sesuatu harus menghentikanmu dari menghancurkan Hogwarts. Mungkin itu adalah jerat iblis atau Devil's Snare. Oh my god. Dia sensitif sama cahaya tuh. Aduh, ini kita. Diapakan? Dililit kita. Aduh. Tolong. Aku harus keluar dari sini. Benar guys, bukan Snape gak mungkin ya, kayak Merula gak bohong, jerat iblis ini menjauhi dari cahaya. Aku akan menahannya dengan lumas sambil meminta bantuan. Oke, siap. Parah sih Merula ya, benar dugaan saya guys. Snape tuh gak mungkin semudah itu kayak mau mengembalikan poin asrama. Kalian tonton ke 7 filmnya Harry Potter coba. Mana ada Snape bisa ngembaliin poin asrama gitu semudah itu. Kayaknya nggak mungkin banget sih. Aduh, ini saya berusaha level up. Mantap. Oke. Aduh, ini Lumos. Masih ada ini ya guys masalahnya. Lumos. Oke, masih ada keterangannya itu. Berhasil ternyata. Aduh, mereka terlalu banyak. Tolong, ini kayak gurita. Oke, ini tanaman ya. Kaki kita pun dililit, mantap. Tendang. Parah sih Merula, ini udah kriminal ini. Kayak menjebak orang ke makhluk berbahaya, kayak sama aja masukin orang ke kandang singa nih ceritanya. Oh tuh, energi kita habis. Oh, kita dikasih jam 100. Oke, kita disuruh tap energi bar. Ya, kita tap. Dan ya kita beli 100 energi game 60. Oh, banyak kali. Oke, langsung aja kita lawan nih jerat iblis ya. They are too tight and getting tighter. Mereka terlalu ketat dan semakin ketat. Oke, kita lumosin lagi ya. Lumos. Aku harus keluar dari sini. Iya, lu cepetan keluar dari sini. Lu sih banyak gaya. Ya ampun, dililit sampai kayak gitu. Aduh, tolong siapapun, tolong ya. Aku harap aku tahu incendio. Mantra apa itu incendio? Oke. Lemon. Aduh, malah bercanda, ini keadaan kayak gini. Aduh, ini kita harus cry out, nangis. What the heck? Lumos, please, Lumos. Tolong dong, harus selamat dong. Ya. Lumos, cepat. Aku nggak bisa tahan lagi. Aduh, itu udah parah sih itu. Aduh. Oke, yang penting kita udah sukses ngumpulin bintang. Ya, oke. Apa yang terjadi di sana tuh? Siapa ini? Menyingkirlah. Oh my god. Oh, aduh. Gubrak. Waduh, akhirnya dia bantuin. Ya ampun. Ya ampun, Ravenclaw. Menjauhlah dari jerat iblis itu. Kau menakutinya. Hagrid. Sorry about that. Hagrid, aku menakutinya. Ayo kita bawa kau pergi dari sini. Sip, ya. Terima kasih Hagrid. Oke, kita akhirnya berhasil kabur dari jerat iblis ya. Mantap sekali. Kau menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuan. Rubeus Hagrid, siap layanimu. Aku penjaga kunci dan tanah di Hogwarts. Senang bertemu denganmu. Dia yang selalu bantuin Harry Potter ya di film-filmnya itu ya. Aku Maverick Taslim dan bantuin saya juga ya. Mantap sekali Hagrid ya. Kalau yang dibicarakan semua orang, mungkin masalah memang ada di keluargamu. Iya Hagrid, kakak saya kabur nih. Kok bisa kau berakhir sampai di sini Maverick? Kok kabur, menghilang maksudnya? Murid tahun pertama Slytherin bernama Merula Snape mengunciku dari dalam. Astaga, dia ngelakuin itu. Terus apa yang bakal kau lakukan? Ya balas dendam lah. Kurang ajar dia itu. Aku akan membuatnya kapok karena mencoba untuk membunuhku.
Kriminal ini. Aku tidak bisa menyalahkanmu karena harus merasa seperti itu. Tapi balas dendam jarang berhasil bagi siapapun. Kau mungkin perlu mempertimbangkannya kembali. Iya sih, benar juga ya, kata Hagrid. Pikirkan saja, Maverick. Mudah untuk membuat pilihan. Tetapi pastikan kamu dapat menjalaninya. Betul ya. Makasih Hagrid. Aku harap kita bisa ketemu lagi. Pasti kita bakal sering ketemu sama si Hagrid ya. Pastilah Maverick. Tapi untuk sekarang kau sebaiknya balik ke kamar utamamu. Benar kata Hagrid. Oke, kalau gitu prefekku mengharapkan aku kembali dengan 10 poin asrama untuk Ravenclaw. Aku harus menjelaskannya. Susah sih ya. Saat kau melakukannya, aku akan memikirkan sesuatu yang bisa menghiburmu. Aku akan mengirimmu pesan saat kejutannya sudah siap. Oke, siap Hagrid. Tak tunggu pesannya. Oke, kita laporkan ke prefek kita ya. Prefek itu kayak semacam mentor gitu ya untuk adik-adik kelas ya. Oke, langsung saja kita kembali ke kamar utama untuk melaporkannya ke Kak Chester ya. Oke, ini ada Niffler di Hogwarts. Oh, ini dia nih, aduh lucu banget. Dan kita dapat gem ya. Berapa gem itu ya? 10 kayaknya. Oke, kita langsung report ke Chester. Oke, kita lapor kejadian tindakannya Merula ke prefek kita ya, karena prefek kita juga harus tahu. Itu dia nungguin kita ya. Kita akan langsung aja. Astaga, naga, apa yang terjadi dengan jubahmu? Seragam maksudnya. Aku terjerat sama jerat iblis. Jerat iblis? Kok bisa? Apa yang terjadi dengan Profesor Snape? Itu tipuan. Merula Snape memalsukan surat dan menjebakku di ruangan bersama jerat iblis. Parah Merula ya. Ada apa denganmu dan cewek ini? Gitu katanya. Kayaknya dia terancam oleh kehadiranku dan kupikir dia benci karena aku satu-satunya siswa tahun pertama yang melawannya. Dan percayalah sekali lagi, kamu tidak punya bukti. Aku simpan surat palsu dari Snape, tapi aku tidak bisa membuktikan kalau dia atau si Merula yang menulisnya. Benar. Ya udah, kau tidak bisa berkeliling istana dengan pakaian seperti itu. Kepala asrama kita, Profesor Flitwick, akan marah besar. Iya, benar juga ya. Harus kerapian ya. Orang-orang juga sudah menganggapmu gila gara-gara kakakmu. Aku bisa pergi dan ganti jubah baru. Lebih baik lagi pilih sesuatu untuk dikenakan di luar kelas. Itu salah satu cara untuk memberi kesan di Hogwarts. Bener sih ya. Oke, kalau gitu kita udah lapor ke Chester. Kita disuruh ganti baju baru sama prefek kita ya. Oke. Yap. Oh, ini pakaian ya. Ini berbagai macam pakaian. Kita bisa ngedesain pakaian kita sama karakter kita ya. Ini ada baju putih, baju oblong, baju tidur nih kayaknya. Ini baju tidur, siapa yang mau pakai baju tidur di luaran ya? Oh, ini kita bisa beli ya, tapi duit kita nggak cukup. 366. Oh, ini buat level-level selanjutnya. Jadi karakter kita ini punya level juga nih, celana. Oke. Oh, ini kayak hiasan-hiasan ya. Ada hiasan tangan, kalung, kacamata. Oke. Terus ini ada makeup juga ya. Ada makeup ini, ada bedak-bedak lipstick gitu ya. Baju ini dulu deh. Masa pakai baju tidur? Nggak mungkin nih. Oke, kita pakai baju ini nggak tahu baju apaan ya. Lapor ke Chester, let's see how you look. Oke. Kak, ini kak, bagus nggak kak style saya? Udah seneng kakak dengan style saya. Wow, itu pakaian yang cerdas. Kau terlihat luar biasa. Makasih loh kak atas pujiannya. Makasih, tapi yang terpenting bagiku adalah aku senang bisa lolos dari jerat iblis. Iya, lu hampir mati di sana. Ya, coba untuk tidak memikirkannya selama kelas terbang pertamamu. Kau harus benar-benar fokus untuk memanggil sapumu. Kita juga ada kelas terbang ya. Aku belajar untuk memanggil sapuku di kelas pertamaku banget. Iya, di Harry Potter juga gitu. Iya, cepat pergi ke tempat latihan dan pelajaranmu akan segera dimulai. Oke. Kita segera pergi ke tempat latihan. Summon Broom progress. Oke. Kita langsung ke kelas terbang ya. Dan kelas terbangnya berada di
training ground ya, lapangan buat latihan. Oke, kita langsung mempelajari bagaimana cara memanggil sapu yang baik dan benar. Ini ada di film Harry Potter pertamanya BTW ya. Dan instruktur kita adalah ini dia. Oh, udah ada guru kita ya. Ini dia instruktur kita, namanya adalah jeng Madam Hooch. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam Hooch. Good afternoon, Amanda. Good afternoon. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Everyone step up to the left side of their broomstick. Come on now, hurry up. Stick your right hand over the broom and say up. Selamat datang di kelas terbang pertamamu. Aku akan jadi pengajarmu, Madam Hooch. Aku setakut dengan kelas ini semacam musim panas. Ini si Ben ya, kayak Neville dia, bener-bener kayak Neville. Kamu takut ketinggian? Jatuh dari ketinggian lebih tepatnya. Sudah aku bilang aku berasal dari keluarga Muggle. Ide terbang tiada sapu itu mengerikan. Iya, kalau Muggle tuh sapu dibuat bersih-bersih doang, bukan dibuat terbang. Beda dengan penyihir mah terbang pakai sapu ya, kendaraannya sapu. Oke. Hari ini kayak akan belajar memanggil sapumu. Oke. Madam, sapu yang terawat baik adalah sapu yang cepat. Pergilah ke tempat perawatan sapumu. Oke, Madam, siap. Oke, sekarang kita akan merawat sapunya ya. Bukan rawat, ini kayak bersihin gitu nggak sih? Oke, ini ada saya, Rowan, Marula, dan Ben, dan Madam Hooch itu lagi muter-muter ya. Oke, aku terkejut Taslim bisa sampai ke kelas ini. Maksudnya aku terkejut Taslim masih hidup. Iya, saya masih hidup, Marula. Tidak bisa kamu membunuh saya semudah itu ya. Oke. Kita nontonin Rowan, kemudian kita cuekin. Oke. Kita kasih pertanyaan juga ya buat si Rowan. Nice. Saya pilih gem, karena gem ini super langka guys, beneran. Lapisan cat yang bagus akan membuat peningkatan besar. Oke, kita akan bersihkan cat sebenarnya. Saya kurang tahu ini cat sapu ini buat apa efeknya gitu ya. Mungkin kayak semacam biliar ya mungkin ya. Tongkat biliar kan ada kapurnya gitu ya. Buat itu mungkin. Semacam itu. Itu asumsi saya loh teman-teman. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu mungkin bisa komen di bawah ya. Oke. Siap-siap untuk memanggil sapu. Oke. Sekarang Tuan Taslim, kita lihat kau memanggil sapumu. Oke, siap Madam. Oke, kita konsentrasi. Madam Hooch masih perhatiin ya. Kita amati. Terbang tidak jauh dari berbeda dengan berjalan kaki, hanya saja jauh lebih sulit dan jauh lebih berbahaya. Oke, siap Madam. Ini semua anak pada latihan manggil sapu mereka ya. Dan cara memanggil sapu itu up ya, kayak yang di film pertamanya Harry Potter ya kalau kalian nonton ya. Oke. Terus discuss wind, bahas angin. Iya, angin jadi faktor utama penerbang sapu bisa jatuh ya. Sekali-sekali deh saya 100 aja deh. Ya. Saatnya berlatih memanggil sapu. Maju, ulurkan tangan kanan dan katakan up ya ke atas. Oke, kita summon my broom. Wait, loh, condition improvement. Loh. Tapi berhasil loh. Gak apa lah. Oke, gak apa-apa. Mungkin ada error sedikit ya. Tidak apa-apa. Bagus sekali. Sekarang kan udah tahu cara memanggil sapu. Kelas dibubarkan. Siap, Madam. Oke. Madam Hooch bercerita banyak tentang terjatuh hingga menyebabkan kematian. Ben, kamu tuh terlalu takut, Ben. Meskipun kira aku tidak terlalu khawatir terjatuh jika aku tidak pernah benar-benar terbang. Kamu hanya perlu membiasakan diri dengan ide terbang, Ben. Aku yakin Rowan punya beberapa buku tentang terbang yang bisa kita pinjam. Benar sekali, oke? Gak usah khawatir lah, Ben. Tapi sepertinya Rowan udah pergi. Loh, kemana dia? Sebenarnya aku perlu mengabari Rowan tentang pertemuanku dengan jerat iblis. Si Ben udah tahu emang.
Kami berdua terlalu sibuk memanggil sapu untuk membicarakannya sekarang. Iya sih, lagi kelas ya, pasti ada distraksi gitu ya. Kita harus fokus ke kelas kita. Aku sibuk menghindari Merula's Night. Gue juga sih sebenarnya, Ben. Aku punya urusan yang belum selesai juga deh sama Merula, betul kan? Bener, gue juga. Tapi jahat iblis kedengarannya lebih menakutkan daripada Merula. Iya, aku sampai dililit, Ben. Bahkan menemukan mata air Titani terkadang bisa mengejutkanku. Titani itu semacam tumbuhan magis ya. Jadi kira-kira kemana ya Rowan pergi? Gak tahu. Tolong. Mungkin ke halaman sekolah. Rowan mengajakku buat bermain cobstone di sana, tapi aku takut disemprot. Disemprot? Rowan bisa jelasin, kau harus bermain cobstone sama dia. Oke deh, siap Ben. Aku butuh sedikit bersenang-senang sih. Aku akan mencari Rowan di halaman sekolah sekarang. Kita akan bermain cobstone sih. Kalau kalian yang belum tahu, cobstone itu semacam permainan di dunia sihir. Bertemu dengan Rowan. Itu tuh kayak kelereng gitu loh guys ya. Oke. Oh, ini ada di buku mata pelajaran ya. Summon Broom ya. Kita lihat. Maaf ini saya lupa rekam ya. Mohon maaf. Angkat sapumu tanpa menyentuhnya. Oke. Kemudian kita akan bertemu dengan Rowan. Kita akan bermain cobstone sama dia ya. Kita lihat nih cara mainnya kayak gimana ya. Oke, kita di halaman belakang sekolah. Wah, luas banget ya halaman belakangnya. Seperti ini guys halaman belakang Hogwarts ya. Oke, itu dia si Rowan lagi baca buku dia. Dia tuh kutu buku guys. Apakah Ben memberitahumu bahwa aku sedang mencari teman untuk bermain cobstones? Aku sangat senang kalau itu kamu gitu. Tapi Rowan, kamu meninggalkan kelas terbang begitu cepat. Kamu nggak apa-apa kan? Ya, aku baru saja bersemangat dengan semua pembelajaran itu. Oh, dia terlalu bersemangat guys, astaga. Aku sadar kalau aku begitu fokus pada pelajaran, aku sampai gak bertanya apa kamu udah mendapatkan kembali poin asrama kami? Tidak, catatan dari Snape itu palsu. Merula memancingku ke gudang untuk menjebakku dengan jerat iblis. Oh my god. Mengerikan banget. Kok, bagaimana kamu bisa lolos, Maverick? Hagrid sang penjaga lapangan menyelamatkanku. Hagrid ya. Dan bagaimana perasaanmu tentang pengkhianatan Merula? Ya belum berakhir lah ya. Ini belum berakhir buatku. Merula tidak bisa seenaknya membuli kita. Benar. Kita harus mempertahankan diri, Rowan. Bantuan apapun yang kamu butuhkan untuk menghentikannya, kamu bisa mengandalkanku. Oh siap. Makasih banyak, Rowan ya. Mungkin aku sudah bisa membantumu dengan Merula. Maksudnya apa, Rowan? Ya, saya pun juga gak paham. Aku mau memahami kenapa Merula itu pembuli. Oh, jadi aku telah meneliti keluarganya, selidiki keluarganya untuk mencoba memahami mengapa dia bertindak seperti itu. Dan ya, aku mengetahui rahasia mengerikan tentang orang tuanya. Rahasia apa itu? Rahasia apa? Namun sekarang aku harus mengatakannya dengan lantang. Oh, aku nggak tahu apakah aku harus mengatakannya. Rowan, kau harus. Saya juga berhak tahu dong. Cukup serius, mungkin supaya kita main cobstone saja. Itulah tujuan kita di sini. Aku akan bermain jika kamu mengizinkanku, setidaknya mencoba meyakinkanmu untuk berbagi apa yang kamu ketahui. Menarik. Tantangan diterima. Oh, ini kayak sparring ya, kayak deal-dealan. Kalau saya menang, Rowan bakal cerita tentang rahasia orang tuanya si Merula itu ya. Jadi gimana cara mainnya? Permainan ini agak mirip dengan permainan kelereng magel, kecuali setiap kali poin diperoleh yang kalah disemprot di wajah. Disemprot pakai apa? Gak ada yang tahu, tapi baunya bener-bener gak enak. Oh my god. Baiklah, kayaknya aku belajar sambil bermain. Iya, belajar sambil praktek ya. Oke. Langsung aja kita jadi kita melakukan interaksi ya sambil bermain cobstones. High attribute level will improve your chance of success. Jadi kalau misal si Rowan butuh atribut empatinya 1, kita 2, berarti poinnya nambah. Semangat Maverick bermain cobstones bersama-sama hanya akan membuat kita menjadi sahabat yang lebih baik. Siap. Every interaction has a different goal. Oke. Jadi interaksinya beda-beda ya. Dan kita harus menjawab biar kita bisa menang gitu ya. Jawabannya harus benar tapi ya. Pilihlah jawaban yang paling benar untuk nge-improve friendship kita ya, dan cara kita bermain cobstone tersebut ya. Oke. Tahukah kamu caranya buat menang?
dapatlah menara batu yang tertinggi, kau akan beritahu aku jika aku menang, tangkap batu milik lawanmu. Oke, saya pilih, aduh, medium ya. Harus, maksudnya kayak Rowan ngasih tahu dulu gitu. Oh, kita dapat bonus point ya kalau empati kita levelnya tinggi. Kau benar tentang itu, Maverick, bagus sekali. Mari kita bermain. Jadi ini kayak butuh atribut gitu ya. Dan kalau atribut kita lebih dari yang dibutuhkan, tuh akan tambah bonus point. Aku yakin Murula suka curang saat bermain game. Curang itu selalu salah nggak sih? Ya. Atau kadang semuanya curang ya. The better your choices, the more your diamond. Apa itu tadi? Maaf, saya lupa, ketinggalan. Each diamond you earn on the diamond meter will strengthen your friendship. Oke. Oh iya benar, curang itu selalu salah ya. Karena dalam hal apapun curang nggak pernah dibenarkan. Senang mengetahui ya, kau hebat dalam hal ini. Aku lihat bagaimana Gobstones dapat mendekatkan kita, dan mungkin aku akan memenangkan permainan. Optimis sekali ya. Apakah kau percaya dengan penelitianku? Bukan penelitian, ini pencarian sebenarnya. Yes, of course, tentu saja. Ya. Oke. Kau mengalahkanku, Maverick. Cukup mengesankan untuk kamu yang pertama kali bermain Gobstones. Oke, kita menambah. Jadi ini ada diamond ya yang bisa menaikkan friendship kita, level friendship kita ya. Kita telah mengimprove friendship kita terhadap Rowan ya, pertemanan kita. Jadi ada level 2, kalau level 10 berarti kita udah teman deket Paul. Permainan yang bagus, Maverick. Good game, GG. Beberapa orang menganggap Gobstone tidak keren, tapi saya selalu menganggapnya sebagai Quidditch bagi penyihir yang berpikir. Itu seru, makasih udah nunjukin aku cara mainnya. Kita harus lebih sering bermain. Aku ingin menjadi kapten tim Hogwarts Gobstone suatu hari nanti. Amin, saya doakan ya Rowan ya. Dan bagaimana dengan Merula? Dia kan menjadi kapten Gobstone yang mengerikan. Dia kan pembuli. Bukan itu maksud saya, Rowan. Maksudku, apa kini kau sudah merasa nyaman berbagi rahasiamu tentang orang tua Merula kepadaku? Sebenarnya iya. Kau sudah menjadi teman baikku. Ya. Oke, siap. Makasih ya, Rowan ya. Penelitianku mengungkapkan bahwa Rowan, orang tua Merula, itu dipenjara di Azkaban. Oh my. Dipenjara di Azkaban? Kok bisa? Selama perang sihir, mereka setia kepada dia yang namanya tidak boleh disebut. Kalau kalian nonton Harry Potter, pasti kalian tahu ya. Itu cukup serius. Makasih udah dikasih tahu ya, Rowan. Makasih udah main. Aku gak pernah pandai berteman ya. Gak. Ya, kami menjadi teman cukup cepat. Itu Merula. Merula itu di belakang. Kebanyakan orang menganggap orang lemah yang tidak berguna atau kutu buku yang canggung. Tapi kamu aneh sepertiku. Kita aneh bersama kok ya. Jangan tersinggung, enggak. Itu malah gurauan ya. Aku anggap itu sebagai pujian ya. Karakter kita ini baik ya. Bukankah ini berharga? Hai Merula. Halo Taslim, sayangnya kamu tidak terlihat baik-baik saja setelah bergulat dengan jerat iblis. Mau apa lagi nih perempuan? Aku terkejut kau berhasil masuk ke kelas terbang pertama kita. Ngarepin banget gua. Aku terkejut kau tidak menyebutkan jerat iblis waktu itu. Aku terlalu sibuk untuk menjadi murid terbaik di kelas. Mungkin kau bisa pergi dan menyibukkan diri dengan hal lain sekarang. Iyalah, aku mending nyari hal yang lebih bermanfaat gitu loh. Oh, aku cukup sibuk, Taslim. Sibuk apaan? Saat kau bermain dengan tanaman, aku melakukan sedikit pencarian tentang kakakmu. Kenapa kau tidak tinggalkan aku sendiri aja? Ya, mending lu nyari hal yang lain deh, Merula. Karena kau berbahaya bagi Hogwarts sama seperti dia, dan lebih banyak dari kita yang akan aman sampai kau pergi. Kurang ajar nih Merula ya. Lu ngomong apa sih Merula? Kata si Rowan ya. Kakak Taslim tidak hanya dikeluarkan karena membahayakan Hogwarts saat mencari berangkas hayalannya. Dia langsung menghilang dan saat berikutnya dia terlihat dia bekerja sama dengan Voldemort. Tuduhan ini. Kau nggak boleh berkata itu. Kau harus memanggil dia yang namanya tidak boleh disebut. Dia tak ketahuan ya. Dia nggak boleh nama disebut itu Voldemort. Aku mengatakan apa yang gue inginkan. Kau berbohong tentang kakakku yang ada hubungannya dengan dia yang namanya tidak boleh disebut. Tidak heran para profesor membicarakanmu sebelum perjamuan. Mereka bertanya-tanya apakah kau bekerja untuk pangeran kegelapan juga. Mending kita reason dengan with her ya.
kayak berunding dengannya. Bukankah lebih baik jika waktumu kau habiskan untuk meyakinkan semua orang bahwa kau yang terbaik dalam segala hal daripada menggangguku? Betul. Kenapa kau tidak keluar saja dari Hogwarts? Selamatkan Ravenclaw dari rasa malu karena dikaitkan denganmu. Parah nih. Kau hanya takut aku lebih baik darimu. Takut? Aku akan berduel denganmu sekarang. Kita cuekin aja ya. Kau tidak sepadan dengan waktuku, Merula. Simpan omong kosongmu untuk dirimu sendiri. Bye, Merula. Bye. Jangan pergi dariku. Flipendo. Aduh dia. Oh my god, kita diserang. Flipendo ya. Pelajari beberapa mantra lagi, Taslim. Mungkin lain kali kau akan melawan. Parah nih, dan nuduh kakak gua. Kita sama-sama dia namanya nggak boleh disebut. Merula nggak akan pernah berhenti, katanya. Tidak, kecuali aku mempelajari lebih banyak mantra dan menemukan seseorang yang dapat mengajariku cara berduel. Wah, parah sih ini Merula. Pencemaran nama baik ya, nah ini namanya. Oke, oh ini level pertemanan kita ya. You can view your friendship here. Tuh banyak kali teman kita. A stronger friendship means a friend can help you on more adventure. Oke, nicely ya. Ini ada Rowan ya. Itu ada band. Lu lihat tuh banyak banget ya. Dan kita bisa unlock beberapa nanti di level atas. Oke, nih chapter 3 udah complete dan level up. Mantap. Kita level berapa sekarang ya? Chapter 4. Oke, kita akan mempelajari duel ya, karena kita nggak bisa terus-terusan ditindas oleh Merula. Kita bertemu sama prefect kita ya untuk belajar berduel kayaknya ya. Oh, ini ada chocolate frog ya, kayak di filmnya tuh. Oke, nice. Kita dapat Pak Dumbledore ya, Profesor Dumbledore. Oke, Albus Dumbledore. Kita lihat Albus Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts. Simple informasinya ya. Jadi ini ada beberapa chocolate frog lagi yang berisi penyihir-penyihir terkenal, dan ini ada lagi ya, saya dapat satu. Ini namanya Ignatia Wildsmith. Kita lihat keterangannya. Seorang penemu penyihir dan pencipta bubuk flu atau flu powder ya. Ini Suster Wildsmith ya. Oke. Kita meet with Chester. BTW tokoh tadi tuh nggak ada di film ya. Itu cuma tokoh sejarah di dunia sihir. Oke, kita ketemu di lapangan latihan ya. Kamu minta prefect kami untuk kesini. Kenapa? Aku perlu menemukan seseorang yang dapat mengajariku cara berduel. Oh, aku tidak bisa pergi begitu saja jika Merula menantangku lagi. Ya kita harus lawan ya, cepat atau lambat ya. Dan aku tidak bisa biarkan dia terus menindasmu, aku atau siapapun. Ben ya juga ditindas. Apa kamu marah dengan tuduhan Merula tentang dikeluarkannya kakakmu? Ya iyalah, saya marah lah. Tentu saja aku marah. Bahkan jika Merula benar tentang beberapa hal, kakakku itu keluargaku. Mana bagian dari perkataan Merula yang benar? Kakakku bersumpah bahwa harta karun misterius tersembunyi di brankas terkutuk di Hogwarts. Namun tidak ada yang mempercayainya. Dia melanggar aturan dan membahayakan orang lain saat mencoba membuktikan bahwa dia benar. Ada yang mengatakan dia melepas kutukan di Hogwarts, atau dia dikutuk atau menjadi gila gitu. Cukup gila untuk bekerja untuk dia namanya nggak boleh disebut. Nggak benar itu. Nggak, Merula hanya mengarang tentang itu. Tapi dia benar tentang hilangnya kakakku. Setelah dia dikeluarkan, dia kabur dari rumah dan tidak pernah dilihat lagi sejak saat itu. Dia nggak mau kerja sama pangeran kegelapan ya. Terus ada rumor mengatakan dia kembali ke Hogwarts untuk mencari brankas terkutuk tersebut. Oh, ini Kak Chester ya. Aku di sini ada apa, Maverick? Aku perlu belajar cara berduel dan secepatnya gitu ya. Takutnya aku cukup sibuk. Apa ini tentang yang terjadi dengan Merula Night? Ya benar Kak. Kau tahu apa yang terjadi dengan Merula? Dia kasih tahu semuanya bahwa dia telah menjatuhkanmu dan dia akan melakukannya lagi. Kurang ajar. Jadi Merula berencana untuk menantangku lagi. Kalau begitu kau harus mengajari Maverick cara membela diri, atau kau tidak akan menjadi prefect terbaik yang kau bisa. Oh, mantra duel apa aja yang kamu ketahui sejauh ini? Aku nggak tahu mantra duel apapun. Kalau gitu aku nggak punya waktu untuk mengajarkan semuanya padamu. Pelajari satu gerakan menyerang, satu keunggulan kreatif, dan satu cara untuk menyembuhkan diri sendiri. Habis itu temui aku dan aku akan menunjukkan cara menyusun semuanya. Jadi ada beberapa strategi ya. Tapi gimana aku mempelajari semua itu sebelum Merula berulah kembali ya? Ravenclaw menyimpan buku duel rahasia yang tersembunyi di ruang artefak. Kamu dapat memulainya di sana. Kami belum pernah ke ruang artefak sebelumnya. Kalau gitu kamu akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Semoga berhasil ya. Thank you Kak. Oke, jadi kita mempelajari 3 strategi tersebut ya.
Kita pergi ke ruang artefak katanya untuk menemukan buku duel. Oke guys, ini ada surat ya. Katanya kita bisa bermain Gobstones untuk menambah poin pertemanan kita ya. Entah sama siapapun, sama Rowan, sama Ben ya. Kita akan mencari buku dueling di ruang artefak ya. Kita lihat ruang artefaknya seperti apa. Oh, seperti ini ya. Ada tengkorak aduh di situ. Ini ngeri banget. Jadi ini ruang artefak. Ya benar. Apa kesan pertamamu tentang tempat ini, Maverick? Impresif ya, karena ini di dunia sihir ya. Apa-apa itu impresif pasti. Sungguh mengagumkan. Lihatlah betapa banyak hal ajaib yang dijejalkan di sini. Tengkorak. Gue nggak tahu sama tengkoraknya sih. Iya, aku tahu. Aku ingin melihat semuanya, kata Rowan ya. Mereka mengatakan harta karun yang tak terhitung banyaknya terletak di dalam ruang artefak. Bersamaan dengan bau yang gak terkira. Ya baunya pasti gak ada gudang ya. Ayo cepat dan temukan buku duel rahasia Ravenclaw. Ini bisa membawa kita pada gerakan ofensif, keuntungan kreatif, dan metode penyembuhan yang perlu kita pelajari. Baiklah, untuk saat ini aku ingin membuat katalog setiap hal menakjubkan di ruangan ini. Oke. Kita akan cari-cari buku itu ya. Sampai ketemu. Maverick. Siapa itu? Kau dengar itu? Hah? Dengar apaan? Maverick. Ada lagi, boy, suara yang manggil namaku. Itu bukan aku. Jelas bukan lu, Bambang. Aku tahu itu bukan kamu. Kamu yakin gak mendengar apapun? Cukup yakin. Mungkin lo hanya imajinasimu 2 kali. Kayaknya ya. Kita cari aja buku duelnya. Oke, kita fokus cari buku duelnya ya. Itu misterius voice itu apaan ya? Oke, kita search for book. Oke, kita akan cari terus bukunya sampai bukunya ketemu. Oke, kita cari. Kita consider dulu ya. Gue juga penasaran sama suara misterius tadi ya. Itu suara apaan ya? Oke, kita pokoknya cari-cari terus. Kita fokus mencari buku duelnya ya, biar kita nggak bisa biarin si Merula ngebully kita terus ya. Oke, kita jelajahi pokoknya. Kertas-kertas kita gulung. Ini kayak gudang sih ya. Gudang pun aja bisa seajaib ini ya. Oke, search. Ada papan tulis yang terbuang ya. Aku penasaran apakah ini papan tulis lama dari kelas transfigurasi. Buku tentang penampakan. Aku akan ingat untuk membacanya ini nanti. Lu ambil buku itu semua, Rowan. Ini nyari-nyari buku duelnya ini keselip-selip di mana kah gitu? Sedalam itu kah gitu? Oh, energi kita habis. Kita tunggu. Nice. Sekarang kita cari bukunya sampai dapat ya. Kita inspect. Oke, habis lagi. Oke, bentar. Oke, udah penuh guys. Jadi kita akan cari-cari terus ya. Sebentar saya gedein suara. Kita consider lagi. Ini berulang terus guys dialog yang ada di bawah ya. Jadi saya nggak akan baca sesering mungkin ya. Oke, terus kita cek lagi. Kita cek aja terus pokoknya sampai bukunya ketemu. Oke, nice. Oke, kita collect ya. Dapat 5 kali 5 25 koin ya, lumayan. Oke. Kita tunggu. Nah, akhirnya ini pasti buku duelnya nih ya. Ketemu juga. Ketemu buku duel rahasia Ravenclaw. Nice. Hebat. Semoga ini mencakup apa yang diminta prefect kita untuk kita pelajari. Oh, kenapa? Loh, kenapa gua? Oh, kita dapat apa nih? Ini imajinasi kita kah? Tetangga. Ada ruangan. Ada es. Ada ini ya. Baju armor. Ada apa lah nih? Ada laba-laba gede. Ada naga. Ini penglihatan apa ini? Apa ini? Oh, apa yang terjadi dengan gua? Tolong, Maverick, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kayak mana, Ron? Aku melihat sesuatu dalam pikiranku. Mereka berlalu begitu cepat. Apa yang kamu lihat?
Menurutku itu ada baju zirah, sebuah tangga, ada seekor laba-laba raksasa dan seekor naga. Dan ada ruangan dengan menara bercahaya aneh di dalamnya. Oh, dan seorang kesatria yang dikelilingi es. Esnya juga ada di sini. Berangkas akan terbuka. Suara itu muncul lagi. Baru aja namamu disebut, aku nggak mendengar apapun. Katanya esnya ada di sini, berangkasnya akan terbuka. Ini gila, apa yang terjadi denganku? Apa hal kayak gini terjadi pada kakakmu saat dia di Hogwarts? Gak tahu. Dia menghilang, jadi aku nggak tahu. Iya, mana gua tahu. Mungkinkah suara dan penglihatan itu terhubung ke ruang artefak? Bisa jadi ya. Lalu mengapa kamu tidak mendengar dan melihat sesuatu juga? Nah, itu dia. Aku nggak yakin. Tapi mari kita keluarkan kau dari sini, Maverick. Ya, ini udah. Ya, mari kita pergi ke aula besar dan melihat apa yang kita bisa pelajari dari buku duel rahasia Ravenclaw. Oke. Sekarang, aku tidak yakin kau merasa cukup sehat. Oh, gua nggak apa-apa. Aku juga tidak akan merasa baik-baik saja jika Merula mengalahkanku dalam duel. Ayo kita pergi dan belajar. Bener sih. Kita harus segera belajar cara berduel ya. Oke, kita temuin Rowan di Great Hall ya, atau aula besar ya, tempat perjamuan makan ya, sebelum pas awal-awal ya. Oke, kita lihat. Nah, di game ini juga ada tawaran-tawaran tertentu ya. Jadi nah ini dia. Jadi ada kayak apa istilahnya, kayak event-event gitu loh ya, yang memberikan kita hadiah ya kalau kita berhasil memenuhinya. Tuh, lihat tuh ya. Ini kayak gacha gitu guys ya. Istilahnya kayak gacha ya. Tapi bukan gacha. Entah disebutnya apa, saya kurang tahu. Mungkin yang lebih tahu bisa komen di bawah. Dan ada side quest juga ya. Jadi selain misi utama juga ada side quest juga. Oke, kita langsung aja temuin si Rowan. Oke, kita tunggu. Ini lumayan lama loadingnya ya. Oke, kita di aula besar dan ini lagi siang hari ya, makanya terang ya. Oke. Mana si Rowan? Oh, ini dia. Di kelewatan. Oke. Apa yang sudah kamu temukan sejauh ini, Rowan? Bisakah buku duel rahasia membantu kita memenuhi persyaratan refleks kita? Ini memiliki beberapa ide tentang gerakan ofensif, keuntungan kreatif, dan metode penyembuhan. Hebat, begitu aku mempelajari masing-masing, refleks kami akan mengajariku cara berduel. Tapi bukan itu yang ingin ku bicarakan padamu. Lah, apa ini tentang Merula? Begitu aku belajar berduel, aku akan siap menangkisnya. Tidak, ini tentang apa yang terjadi di ruang artefak. Apakah lebih banyak penglihatan atau suara sejak kita pergi? Tidak, aku akan cerita ke seseorang. Tapi karena Merula terus membicarakan kakakku, orang-orang pasti mengira aku gila. Kenapa kita nggak menunda belajar duel? Aku bisa pergi bersamamu ke Hospital Wing. Gue nggak apa-apa, Rowan. Gue nggak apa-apa beneran. Aku yang akan berakhir di Hospital Wing jika aku tidak bisa membela diri tetap Merula. Betul. Suara dan penglihatan itu juga mengganggu kru Rowan. Tapi aku nggak bisa nyerah sekarang untuk belajar cara berduel. Kayaknya kamu harus meyakinkanku bahwa itu ada rencana yang terbaik. Oke, kita yakinin si Rowan ya, karena Rowan masih ragu. Khawatir sama kita gitu istilahnya. Oke, waduh. Courage kita kurang ya. Pasti kita bakal kena penalti ini ya. Dikurangin gitu ya. Aku khawatir kamu tidak lagi sehat. Belajar berduel akan bisa mengganggumu. Kenapa kita harus belajar duel sekarang? Apa ya? Duel adalah useful skill. Oh, alah, jawabannya kita harus menghentikan Merula ya. Bit lagi juga courage gua kurang masalahnya. Percaya kamu pada bantuan private kita? Ya, tentu dong ya. Jadi ini ada medium, ada yang benar-benar jawaban bagus, ada yang jawaban biasa aja, ada yang jawaban yang buruk. Kamu ada benarnya juga, tapi aku masih nggak yakin gitu istilahnya. Kalau gitu mari kita terus membicarakannya. Gimana jika kamu mendengar suara lagi? Aku akan aman bersamamu. Oh ya benar, oke. Siap. Harus meyakinkan ya jawabannya, bukannya malah menindas gitu istilahnya. Kamu hampir berhasil meyakinkanku. Lalu apa yang membuatmu ragu? Tanyakan apa aja padaku. Apakah kamu takut kamu sudah gila? Tidak, jika aku gila, aku akan mencari bantuan ya. Oke, jawaban yang sempurna. Dan mendapatkan knowledge bonus. Baiklah, aku yakin kami akan terus melakukan duel. Siap.
Thank you Rowan yang sudah mendukung aku ya. Rowan temen yang baik, Paul sih ya. Dia khawatir sama kita juga. Jadi jika kamu ingin baca cara berduel yang benar, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Apa itu? Apa itu Rowan? Buku ini memiliki daftar strategi dan kisah duel juara, tapi tidak terlalu instruktif. Oh, sepertinya aku membutuhkan banyak praktek. Bener sih. Kayak olahraga ya, butuh banyak praktek. Dan mungkin tidak ada waktu untuk mempelajari semuanya sebelum aku harus berurusan dengan Merula. Manakah keperluan dari prefect kita yang paling penting? Gerakan ofensif ya, karena gerakan itu menurut saya hal yang utama ya dalam berduel. Aku tidak bisa mengalahkan Merula tanpa gerakan ofensif. Aku harus fokus belajar itu dulu. Aku suka dengan kepercayaan dirimu, Maverick. Maka aku saranin kamu buat ketemu Profesor Flitwick dulu. Dia adalah salah satu juara duel yang disebutkan di buku. Wow, kebetulan ya. Yang membuat dia ahli dalam mantra ofensif untuk berduel. Makasih buat bantuannya, Rowan. Aku akan pergi menemui Profesor Flitwick. Kebetulan ya, ini yang jadi mentor kita dalam mengajari duel nih, kepala asrama kita sendiri ya. Oke. Jadi lebih terikat gitu istilahnya. Kita ke Flitwick, kita dapat Chocolate Frog lagi ya. Kita dapat, siapa ini? Sebentar, saya cek Chocolate Frog saya dulu ya. Ini pertemanan kita dulu deh. Ini kita naik pangkat ya sama temannya Rowan ya. Rowan Kana adalah pembaca yang rakus dan bercita-cita menjadi profesor termuda di Hogwarts. Pengetahuan Rowan dapat membantu kamu memecahkan misteri apapun. Bener ya, Rowan tuh pinter guys. Ini ada Ben Copper, si Muggleborn sangat berbakat dalam mantra atau charms. Ia berusaha menggunakan kemampuan untuk membantu teman-temannya dengan cara apapun yang ia bisa meski ia takut ya pada apapun. Oke, kita lihat Chocolate Frog-nya. Sirke. Apalah itu? Oh, dia penyihir Yunani kuno ya. Nakoda, Nalayan jadi Biba, what the heck? Aduh. Oke guys, kayaknya segitu dulu untuk gameplay kita hari ini ya. Dan ternyata saya baru sadar videonya sudah sangat amat panjang. Jadi saya tidak bisa melanjutkan ya, karena durasi video juga ya terbatas. Oke, saya tutup video gameplay kita hari ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Dadah. Oke, dan kita dapat surat dari si Hagrid. Kita disuruh ketemu sama dia ya di halaman belakang. Oke, kita ketemu sama si Hagrid dulu ya. Ini ada beberapa. Kau tahu apa yang lebih menakjubkan daripada hewan peliharaan? Naga. Kau tahu apa yang lebih menakjubkan dari naga? Nggak ada. Selalu dah Kak Charlie. Kakakku mengirimkan surat yang katanya kerapnya punya anak. Terus peduli apa gua? Nggak, canda-canda guys. Peduli, kita sebagai teman harus peduli. Aku suka membayangkan Knizzle sebagai para kucing. Selalu deh dialognya receh semua. Murid-murid di sini. Aku tahu kau punya cara dengan hewan dan semua makhluk, Maverick. Oh, oke. Makasih Hagrid. Dipuji kita guys sama Hagrid. Pernahkah kau mempertimbangkan untuk memelihara hewan peliharaan yang sedikit lebih ajaib, mungkin krab atau Knizzle? Bukannya itu nggak sah. Oke, dilarang buat dipelihara ya. Kau hanya perlu bersikap halus dan bijaksana sepertiku, Maverick. Aku sangat ingin melihara makhluk magisku sendiri. Gimana cara aku mendapatkannya? Kembali saja ke kamar utama Ravenclaw. Oh, oke. Dan jangan lupa kenali makhluk magis barumu ke aku dan Fang. Maaf guys. Ya. Fang ini ya. Pergi ke kamar Tito asrama. Kalau kau ingin mendapatkan hewan peliharaan magismu, kembali ke kamar Tito asramamu. Oke. Kita langsung aja ke kamar asrama kita, ke dormitory maksudnya, ke kamar tidur. Oke, langsung aja guys, kita ke sana. Quest complete. Oke, magical pets. Ini adalah kamar tidurmu. Di sini kamu bisa mendapatkan dekor ya. Kita bisa dekor juga. Oh, apa ini? Ada foto nih. Oke lah, lumayan lah ya. Kita taruh aja di sini. Oke, cantik ya. Foto di atas laci. Oke, kita bentar, ini cara. Bentar, gue masih bingung nih guys. Gue rada-rada lupa soalnya. Oh, ini nih. Oh, nice. Oh, ini ada kucing guys, kucing. Kucingnya kayak Crookshanks ya. Astaga, ini kucing Mesir guys. Terus ini ada kucing Persia ini. Apa ini ya kucing Persia ya? Saya lupa. Maaf. Oke, bagi yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Ini ada tikus. Oke,
Oke, saya agak suka albino ya. Saya lebih suka yang berwarna kayak gini, lebih imut. Albino serem, matanya merah. Ini ada kodok. Oh, nice. Ada kodok yang berwarna-warni kayak gini ya. Lucu banget sih. Oke, kodoknya warna oranye. Ini ada kodok. Oh, ada bunga teratai ya. Bunga lagi daun, sorry. Ini ada kodok yang kayak ada kayak macan tutul. Ini ada burung hantu nih. Saya ngincer burung hantu. Soalnya di antara semua peliharaan, kalau di Wizarding World saya lebih suka burung hantu. Oh, ada pohon sakuranya nih. Terus ini musim apa? Gugur. Oh, ini ada hitam putih. Oh, cantik sih ini burung hantunya. Ini emas. Ini ada yang macam-macam sih. Ini ada bintik-bintiknya. Nggak tahu tuh apa. Crab ini kayak logonya Wizarding World ya. Oh, ini saya lebih suka ini nih. Putih banget nih. Knisel ini kayak apa ya, kucingnya Wizarding World, tapi beda sama kucing yang tadi, itu istilahnya. Oh, ini dia ya. Nice. Kucing di dalam keranjang. Ada Puffskein namanya. Puffskein ini lembut banget makhluk ini, ya. Ini nggak ada di dunia nyata. Ini thriller, ini siputnya dunia sihir ya. Punya cangkang yang ada durinya. Bahaya kalau disentuh. Puppy Crab, ini anaknya Crab tadi ya. Kitten Knisel, ini anaknya Knisel tadi. Versi ciliknya, maaf saya kelupaan. Ada laba-laba, ini tarantula ya jelasnya. Laba-laba tarantula. Terus ada kelelawar, saya juga bisa pelihara kelelawar di sini. Ini ada yang transparan ya, bening, hantu kelelawar ya. Ada aja ya. Ini anak burung hantu guys. Lucu banget sih. Lucu. Muk, ini kadalnya dunia sihir. Jakelop, ini kelincinya. Ada kayak tanduk rusa ya. Oh, ini ada anak dogo, ini saya baru lihat nih. Di versi saya sebelumnya saya main nggak ada. Anak kucing normal, ini anak-anak dogo sama kucingnya para magel ya. Oh, saya bisa klaim ini di picture-nya. Oke, nice ya. Oke, sekarang kita akan bermain Gobstones bersama dengan teman baru kita yang bernama Ben ya. Rowan. Kok Rowan sih? Aduh, Ben ini penalti nih. Correction. Apa deh. Aku ingin menjadi lebih baik di Gobstones, tapi itu membuatku gugup. Bisa kita main bersama? Bisa. Kayak kamu menang deh. Ujung-ujungnya bakal menyenangkan kok. Oh, bener ya. Nice. Ini saya nggak nyontek ya. Bener, saya nggak nyontek ini. Saya jawab seinget saya, soalnya saya pernah main ini. Gamenya makin intens. Mau nafas dulu nggak? Ya, saya masih inget guys. Kita harus menenangkan si Ben yang gugup ya. Aduh, kena penalti. No, ini mulai tampak seperti sesuatu yang menyenangkan. Aku masih takut, tapi sedikit berkurang ketakutannya. Jangan khawatir Ben, kamu hanya butuh sedikit waktu terbiasa, itu aja. Betul Ben, kamu jangan gugup. Kenapa kamu suka Gobstones? Soalnya menenangkan, bukan menegangkan. Cakep. Oke, nice. Saya dapat ini. Aku bersenang-senang sekali. Aku hampir melupakan ketakutanku. Hampir katanya. Kedengaran dan seperti kemajuan bagiku. Lagian pula, permainan belum berakhir. Aku nggak bisa mempertaruhkan Gobstones terbaikku. Aku membiarkanmu kayak mengkip ya, walaupun kamu kalah. Apa kita kasih aja ya. Astaga, siapa sangka Gobstones begitu menyenangkan. Kurasa aku bahkan ingin memainkan lagi suatu saat nanti. Nice, kita berhasil meyakinkan si Ben kalau Gobstones itu game permainan yang menyenangkan ya. Nice. Oke, di sini saya akan menunjukkan spot rahasia buat mendapatkan energi ya, biar kalian nggak perlu nunggu lama. Nah, di sini kalian lihat ya, ada picture kosong. Ya, kalian pencet aja, bakal keluar seorang wanita. Terus di sini ada Pips itu ya, kita Pips yang lagi ini, pencet aja. Dia bakal ketawa ketiwi ya, nggak tahu ngapain tuh. Ya biasa Pips ya, emang iseng, dia terbang begitu aja, pergi begitu aja. Oke, selanjutnya ini untuk East Tower ya, atau menara di timur. Sekarang kita masuk ke menara barat. Di situ ada picture bentuk persegi ya, itu pencet aja dan bakal keluar seseorang menaruh 3 buah, entah jeruk atau apa itu ya. Terus langsung ke lower floor atau lantai bawah di bagian barat. Di situ ada kayak semacam perapian gitu, kalian pencet aja. Terus itu ada patung ya di tengah ya, patung Ziarah ya. Bukan Zirah, sorry. Kalau Ziarah maaf guys ya, itu mantap ya.
Oke, nanti akan saya tunjukkan lagi. Soalnya ini udah penuh guys energi saya. Jadi kalau kalian ngeklaim energinya saat penuh itu nggak bisa, nggak bakal mempan. Oke, kita sudah di Magical Creatures Reserve. Ini ada banyak sekali wilayah yang bisa kita jelajahi ya untuk kita nah, lihat aja lah side questnya ini apa. Oke, nice ya. Oh ya, ini ada satu lagi ya, spot rahasia buat dapetin energi, yaitu anak werewolf ini. Ini anak werewolf ya, bukan anak dogo. Ya oke, tuh lihat tuh, ya. Dia bakal howling, bukan ngaum ya, apa namanya, melolong ya ampun. Oke, kita langsung ke padang rumput ya, dan di sini kita bakal ketemu sama si Hagrid ya. Dia lagi memegang suatu makhluk ajaib. Aku butuh bantuanmu, Maverick. Kenapa, Hagrid? Ada banyak makhluk ajaib yang perlu dirawat. Dengan bantuanmu, kita dapat belajar lebih banyak tentang mereka dan memastikan mereka bahagia dan terlatih dengan baik. Ya, Hagrid sudah mempercayakan kita ya untuk merawat makhluk hidup ini ya. Dan makhluk pertama kita adalah Niffler, dan kita harus mengadopsinya dengan sebuah buku. Kebetulan kita dikasih gratis ya. Jadi ini ibarat kayak kita perlu membaca banyak buku untuk mengetahui teknik menjinakkan makhluk ya, karena ini makhluk liar guys, bukan hewan peliharaan. Oke, kita langsung aja buat meningkatkan level dari creature ini dengan memberikan mereka sebuah makanan, dan kita dikasih, dan kita akan memberikan dia makan 2 makanan ya. Apa itu? Makanan makhluk. Oke, dia mau. Lucu banget si Niffler. Great job, Niffler is warming up to you. Sip. Ya, sekarang Niffler sudah mempercayai kita dan kita bisa kasih nama guys, tapi nanti aja saya kasih namanya karena saya masih belum tahu ada ide mau kasih nama dia apa. Oke, so langsung aja kita, ini ada level Magiswologis kita di lantai atas tuh ya, pojok atas kiri ya. Ini masih level 1 ya, dan kita bisa meningkatkan, dan semakin meningkat, sebentar saya baca dulu. Aku mau ketemu banyak makhluk magis yang lain. Aku berharap kau akan mengatakan itu. Kita harus berhati-hati. Beberapa makhluk itu berbahaya. Ada naga juga nanti ya. Berbahaya? Kalau gitu bukankah beresiko untuk terlibat lebih berbahaya daripada berburu berangkas sekutuk menurutku? Oh, oke. Lagi pula, begitu kau menghabiskan banyak waktu merawat makhluk seperti yang kulakukan pada Niffler ini. Sumpah lucu banget sih Niffler sembunyi di rambutnya Hagrid ya. Kau akan cukup dekat sehingga mereka akan merasa nyaman dan menunjukkan kasih sayang mereka seperti itu. Kupikir kau akan merasa bahwa bekerja keras untuk membangun kepercayaan dengan makhluk-makhluk adalah hal yang sangat bermanfaat. Aku siap, Hagrid. Kalau begitu, ayo kita mulai, Maverick. Ada dunia penuh makhluk ajaib di luar sana yang menunggu kita. Betul ya, quest complete, nice ya. Sekarang kita ke misi selanjutnya, karena masih ada misi lagi, yaitu temukan makanan ya, karena makanan kita terbatas ya, makanan buat makhluk terbatas, dan kita harus mencari supply-nya di koridor ya. Ngomongin soal Magiswologis tadi, semakin meningkatnya banyak makhluk magis yang kita bisa adopsi ya, termasuk naga. Aku melihat Kettleburn menyimpan sebagian perlengkapan makhluk di ruangan ini. Jika aku mencari-cari, aku seharusnya dapat menemukan makanan buat makhluk-makhluk. Oke, langsung aja kita cari ya, tanpa basa-basi. Kita start ya. Oke, masih loading. Oke, nice. Kita akan cari terus ya, supply makanannya kita cari, searching, terus kita draw on. Kayaknya ini berhubungan sama gua masih keinget sama yang tadi ya, yang ada suara misterius yang waktu kita ke koridor buat nyari buku duelnya ya. Oke, kita cari-cari terus ya. Cari-cari terus makanannya. Wonder. Profesor Kettleburn harus menggunakan ruangan ini untuk menyimpan yang lebih banyak. Oke, kita pakai cari terus ya. Nah, mungkin kalian nanya ya, kok nggak di skip aja gitu. Ini kan prosesnya gitu. Nah, soalnya ada dialog guys di bawah. Mungkin kalian mau baca ya, mau mengikuti, benar-benar mengikuti cerita, meskipun kadang dialognya juga kadang ngulang ya. Tapi it's okay. Ini bagian dari cerita soalnya. Oke, kita pencet terus, teret. Terus, ya ini bukan makhluk yang bisa lu pelihara, tapi ini makhluk buas ya. Kita cek terus pokoknya sampai dapat ya, cek 3 jam.
cek itu butuh 3 jam ternyata. Ini ketemu tuh ya. Oke, nice, kita cek terus, cek. Inspect, terus kita ke mana ya? Kita hunting, pokoknya hunting terus ya sampai dapat. Oke, yang terakhir kita look behind. Gak mungkin aku kasih serang laba-laba pada makhluk-makhlukku ya. Iya, siapa yang mau makan serang laba-laba? Aduh, kocak. Aku menemukan makanan yang aku butuhkan. Sekarang aku bisa memberi makan makhluk magisku yang lapar. Oke, kita sekarang balik ke padang rumput untuk memberi si Nifflerku ini makan ya. Nifflerku yang super duper imutnya kebangetan ya. Kita ke grassland. Kita bantuin nih si Niffler ini yang lapar ya. Bukan bantuin sih, ngasih makan lebih tepatnya. Ngasih makan Nifflerku yang lapar. Oke, kita bantu aja ya. Bukan bantu sih, kasih makan lebih tepatnya, ya ampun. Oke, kita kasih makan lagi. Dan ini akan ningkatin level kita ya. Level Niffler kita terhadap kita. Indifferent. Oh, jadi ini berbeda ya. Lebih jinak lagi istilahnya. Gitu. Oke, nice. Oh, mantap. Magie zoologis kita naik dan kita mendapatkan 4 makhluk sekaligus ya untuk bisa kita adopsi. Niffler, makhluk lembut yang gemar pada benda-benda mengkilap ya. Jadi dia ini tertarik guys pada benda-benda mengkilap kayak emas ya, gitu-gitu. Oke, naikkan level Niffler menjadi penuh kasih sayang. Oke, kita disuruh temui Hagrid lagi, tapi di next video aja kita ketemu sama si Hagrid. Oke, ini adalah Niffler kita. Ya, kita naikkan lagi levelnya. Kita pokoknya naikkan terus ya guys. Ini udah saya skip ya sampai. Oke, ini dia cara makannya. Beda-beda ya kalau cara makan tadi sebelumnya sama kalau udah jinak guys. Oke, masih indifferent 2 ya mas. Berarti perlu proses lebih lagi ya buat bikin Niffler menjadi penuh kasih sayang ya. Oh, udah naik nih. Udah otomatis naik jadi indifferent ketiga. Level 3 ya. Oke, nah saya akan skip sampai dia affectionate ya. Oke. Oh iya guys, saya mau nunjukin spot tersembunyi lagi buat dapetin energi. Nah itu di dungeons itu ada creature namanya, sebuah peri rumah ya, seekor maksudnya. Terus kita di castle ground itu ada batang, bisa kalian pencet aja itu. Ini ada Fang, logonya si Hagrid ya, yang ngambil ya. Wow, lucu sih si Fang. Oke, terus kita langsung ke sini ya, yang lower floor bagian timur sekarang. Tadi kan di barat. Oke, ini ada buku berantakan tuh kalian. Oh, pencet aja tuh. Itu otomatis bukunya bakal tersusun dengan rapi ya. Nice one.